Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahid Irfansyah dengan NIM J1B02310064. Saya dari kelas Teknik Pertanian 2, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri dengan mata kuliah Hidrologi dan Agroklimatologi. Baik, jadi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh iklim terhadap tanaman cabai, yang dimana saya mengambil dari salah satu artikel atau jurnal tentang studi kasus yang ada di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Untuk itu saya akan sedikit menjelaskan tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Untuk pendahuluan tersendiri, itu tanaman cabai merupakan tanaman atau tumbuhan semusim yang berumur pendek dari genus Capsium yang dikenal sebagai buah dan rempah, yang dimana tanaman cabai ini yang biasa digunakan atau untuk orang-orang pada kehidupan sehari-hari, biasa yang dilakukan untuk membuat sambal atau bahan-bahan tambahan rempah untuk masakan yang lain. Selanjutnya untuk latar belakang tersendiri, yaitu yang pertama ada perubahan iklim meningkatkan curah hujan, yang dimana jika tanaman cabai ditanam pada musimnya, itu dapat menumbuhkan tanaman menjadi lebih optimal tanpa diganggu dengan iklim yang tidak baik. Untuk yang kedua, yaitu ada dampak besar terhadap sektor pertanian, khususnya cabai rawit, yang dimana dampak ini merupakan salah satu hal yang sangat kita perlu ketahui, terutama pada tanaman cabai, yang dimana itu juga penting untuk para petani yang melakukan penanaman. Yang ketiga yaitu tentang studi menunjukkan perubahan produksi yang signifikan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit fenomena iklim yang berpengaruh di desa tersebut, yang dimana itu ada La Nina, peningkatan curah hujan, yang dimana curah hujan ini sedikit meningkat, yang membuat tanaman cabai tidak bertumbuh maksimal atau tidak optimum bertumbuh yang menjadi kualitas yang lebih baik, menjadi kualitas cabai yang baik. Untuk yang kedua, ini saya mendapatkan hasil data curah hujan bahwa pada desa tersebut yang dapat kita bandingkannya untuk data dari tahun 2009 dan 2010, yang dimana curah hujan pada tahun 2009 itu mencapai 1415 mm, sedangkan untuk tahun 2010 itu mencapai 1943 mm. Ini juga itulah merupakan perbandingan antara curah hujan dari tahun 2009 dan tahun 2010. Selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim terhadap produksi. Untuk yang pertama, produksi cabai rawit menurun pada tahun 2009 dan tahun 2010. Ini disebabkan oleh dampak perubahan daripada cuaca curah hujan yang ada di desa tersebut. Bisa teman-teman lihat bahwa di tahun 2009 petani hanya dapat memproduksi atau dapat memanen cabai itu 1.237 kg per hektar. Sementara di tahun selanjutnya, tahun 2010 itu petani memanen cabai itu sekitar 615 kg per hektar. Ini merupakan perbandingan yang jauh pesat sekali yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Selanjutnya yang kedua itu penurunan produksi sebesar 50,28%. Baik, lanjut kita ke dampak terhadap harga dan pendapatan, yang dimana untuk yang pertama jelas dampak dari perubahan iklim pada tanaman cabai ini membuat harga cabai itu naik drastis. Perlu teman-teman lihat pada tahun 2009 itu harga yang normalnya Rp8.428, sekitar Rp8.500 per kilogram, yang menjadi melonjak di tahun 2010 yang menjadi 54.000, sekitar 54.000 per kilogram. Ini harga yang sangat-sangat jauh melonjak. Lalu untuk yang kedua, pendapatan petani meningkat. Akibat dari dampak
perubahan iklim pada tanaman cabai di desa tersebut yang membuat pendapatan petani meningkat, yang semula dari tahun 2009 itu 2.900.000-an per hektar menjadi tahun 2010 yaitu 29 juta per hektar. Jadi itu dia untuk perbandingan dari hasil data yang saya dapat di artikel tersebut tentang dampak dari perubahan iklim, terutama curah hujan pada tanaman cabai yang membuat harga naik dan pendapatan petani menjadi meningkat. Untuk kesimpulannya tersendiri yaitu yang pertama, curah hujan tinggi menurunkan produksi cabai. Yang kedua, harga jual melonjak. Ya, itu tadi salah satu penyebabnya harga jual melonjak itu karena perubahan iklim akibat curah hujan yang berlebihan membuat tanaman cabai itu tidak tumbuh optimal. Yang ketiga adalah pendapatan petani meningkat. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa dikarenakan cabai tidak tumbuh optimal, itu yang membuat pendapatan petani meningkat. Lalu yang terakhir yaitu perawatan tanaman penting untuk hasil optimal. Yang dimana ini benar-benar keempat dari poin kesimpulan ini benar-benar penting, terutama untuk perawatan tanaman. Yang perlu kita wanti-wanti pada perubahan iklim untuk kedepannya pada saat kita melakukan penanaman tanaman, terutama tanaman cabai. Baik, itu dia merupakan yang dapat saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.